warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berupa nikmat sehat walafiat, sehat rohani serta rezeki yang masih terus mengalir sampai hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam majelis yang mulia di Majelis Berkah Mulia Indonesia untuk biasa setiap Ahad malam kita belajar mengkaji ilmu-ilmu Allah yang pada malam ini temanya adalah macam-macam kesyirikan, kajian dari kitab Tauhid yang nanti pematerinya akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputro MPD Hafizahullah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pembawa acara MC-nya, saya akan bacakan urutan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, tadi sudah. Yang kedua tilawah dan terjemah, nanti surat Ali Imran ayat 16 sampai 22, yang insya Allah yang sebelumnya harusnya ditugaskan ke Bapak Iwan Basir, tapi di akhir-akhir ini Ustadz Sam memindah ke Pak Soleh. Kemudian nanti terjemah oleh Bapak Taufik Maulana. Kemudian setelah itu ada sambutan dari Ketua Dewan Asatid Ustadz Sam. Kemudian setelah itu materi sampai kira-kira pukul 21.15. Kemudian ada sesi tanya jawab sebentar dan kita tutup dengan doa. Allah. Untuk itu mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Bapak Soleh. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisto. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innal ladzina indallahil islam wa ma khatalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yaghfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa kullil ladina utul kitaba bil ummiyina aslamtum wa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian jika mereka membantah engkau, Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Soleh dan terjemah oleh Pak Taufik. Semoga dengan pembacaan tersebut Allah berikan pahala buat kita semua bagi pembaca dan pendengar. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Asatidz Ustadz Syam. Monggo silakan Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kepada yang kami hormati, kami cintai, kami ta'zimi Bapak Iwan Abadi sebagai ketua dewan atau sebagai ketua Berkah Indonesia yang sudah hadir malam hari ini, pada seluruh dewan pengurus Berkah Mulia Indonesia yang tak henti-hentinya mensupport kegiatan kami mengajar dan kita semuanya belajar Al-Quran yang luar biasa, yang perannya nggak bisa kita sebutkan kata-kata Bapak sekalian. Tak lupa kepada para dewan ustadz. Yang kesempatan ini ada Dewan Asatidz, ada Ustazah Bunda Rita,
yang telah memberi kontribusi terbaik buat peserta ibu-ibu khususnya, yang pekan ini sudah setoran juz 30 dari grup ibu-ibu yang sebenarnya bisa mensupport bapak sekalian, bisa memberikan motivasi bapak sekalian untuk bisa setoran juz 30 sekali duduk. Di antaranya ada kita kasih selamat kepada Bunda Ani yang merupakan istri cerita dari MC kita malam hari ini, Bapak John Setiawan. Yang kedua pada Ibu Firda yang juga beliau istri dari pengurus dan juga ustadz di Berkam Indonesia di Wibowo. Kita selamat buat beliau. Lalu sekalian, ada satu hadis yang ingin saya bacakan untuk kita semuanya, yang merupakan motivasi kita semuanya, baik para pengajarnya atau pesertanya, kenapa kita harus belajar Quran. Rasulullah bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Al-Qur'anu syafi'un wa musyaffa' wa makhilun musaddiqun man ja'alu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat dan yang akan dikabulkan permohonan syafaatnya, pembela dan yang akan diterima pembelaannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, niscaya ia akan mengantarkannya ke surga. Namun, barang siapa yang menjadikannya berada di belakangnya, maka dia akan mengantarkannya ke neraka. Wa a'yadzubillah. Jemaah sekalian, hadis inilah yang membuat kita semuanya harusnya semangat. Kita semuanya semangat untuk belajar Al-Quran bersama-sama. Kami dari para ustadz banyak kekurangan kami. Dan kita terima kasih yang luar biasa kepada jemaah sekalian ini masih komitmen sampai hari ini masih belajar bersama kami di Berkam Indonesia. Wabil khusus kepada para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita yang masih berkenan mengajarkan ilmunya kepada kita semuanya. Dan semoga amaliyah dari para ustadz kita dan juga dikontribusi bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan yang akan nanti kelak akan kita jadikan sebagai amal pembela Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Bunda Ani Fitriyah binti Sumali yang telah setoran hafalan juz 30-nya, dan juga kepada Bunda Firda Nurhayati binti Fandowi yang telah setoran juz 30 beberapa hari yang lalu. Semoga Allah berikan pada beliau. Dan tak lupa juga kepada Ananda dari Bapak Heru Waidianto yang juga telah menyelesaikan S2-nya di University Telkom Bandung. Semoga ilmunya menjadi ilmunya barokah, yaitu apa ini, Mas Ahmad Arsyad namanya. Semoga menjadi ilmu yang barokah insyaallah. Sama juga kepada orang tuanya juga yang menjadi peserta di kajian Berkam Indonesia juga di grup Hasan bin Ali bersama Ustaz Riko Supriyati. Demikian sambutan dari kami. Atas kalau ada salahnya kami sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada MC kita Bapak John Setiawan. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas motivasinya. Dikit cerita, Ustadz Tom ini motivasinya nggak cuma suaranya doang. Saya udah ngalamin. Saya pernah terus nggak ngadi-ngadi itu didatengin saya. Disamperin, dimotivasi langsung saya. Jadi terima kasih yang menjadi pemasaran dari kami ini. Salah satu yang mendapatkan pahala hadiah dari amal soleh saya. Insya Allah.
Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu kajian dengan tema macam-macam kesyirikan dari kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputro sebagai pengingat saja. Salah satu adab dari majelis ilmu adalah sebagai peserta majelis ilmu adalah usahakan mencatat, karena kalau didengar-dengar aja biasanya gampang hilang. Walaupun sedikit tapi bisa diamalkan, insya Allah itu lebih bermanfaat daripada banyak dengar tapi banyak lupa juga, jadi nggak bisa dijalankan juga. Oke, begitu aja. Ustadz. Monggo Ustadz, silahkan bisa dimulai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah taala berikan kepada kita berupa nikmat Islam, kemudian nikmat iman, kemudian nikmat ilmu. Maka ini adalah nikmat khusus, ya, nikmat khusus bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Zulhijjah, ya, 28 Zulhijjah. Artinya jangan kendor dalam belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran, ataupun menghafal Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena bulan haram ini harusnya kita memanfaatkan waktu terbaik. Bulan haram ini bulan yang istimewa, Pak, Bu, bulan istimewa. Kalau kita lihat ya di sekitar kita, terutama di Jabodetabek ini, hari Sabtu, Ahad ini selalu penuh dengan hajatan, ya. Karena di antara keyakinan masyarakat itu masih ada yang berkeyakinan bulan haji itu bagus untuk hajatan, ya. Bulan Syawal, bulan haji, ya. Maka ini dalam perkara-perkara dunia, ya, mereka menilai kebaikan di bulan haji ini, bulan Zulhijjah. Maka dalam sudut pandang agama yang Allah Ta'ala berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Tadi mohon maaf Bapak Qori keliru, Bapak baca innalladzi 'indallahil Islam. Ya enggak apa-apa, karena keliru yang tidak disengaja itu dimaafkan. Maka saya benarkan di sini innad dina 'indallahil Islam di surat Al-Imran yang kita baca, yang kita dengarkan tadi. Maka sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, ya, agama Islam. Karena agama Islam ini menjadi panduan dan pedoman kita dalam menjalankan kehidupan, ya. Kehidupan kita penuh masalah, Pak, Bu. Masalah itu pasti ada. Ini saya nggak ingin curhat, ya, kayak penyiar radio mau curhat. Tapi biasanya manusia itu memecahkan masalah dengan tiga cara. Cara yang pertama dengan perasaan. Nah, ini pasti masalah tan barunyam kalau menyelesaikan masalah itu dengan perasaan, ya. Yang kedua dengan akal sehat, ya. Maka penyelesaian masalah dengan akal sehat agak lumayan lah, mending daripada hal yang pertama, ya, karena menyelesaikan masalah hidup dengan perasaan ini terkadang gegabah. Perasaan kita inginnya begini ternyata salah.
Ya, kita ingin naruh pot ini di pojok biar nggak ketendang-tendang, ternyata kena anak kecil, ya, kena bola malah pecah. Ya, karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka orang yang menyelesaikan masalah dengan perasaan, dia akan terburu-buru. Sementara terburu-buru ini ciri sifat dari syaitan. Jadi setan itu selalu mewaswasi manusia. Salah satu bentuk waswasnya adalah al-ajalah. Karena Nabi SAW bersabda, at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Ta'ani minallah, sikap kehati-hatian, sikap kelembutan, sabar, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ajalatu minasyaiton. Adapun tergesa-gesa, terburu-buru ini termasuk dari bisikan syaitan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya masalah, jangan buru-buru mengambil keputusan, ya, dengan perasaan. Maka tingkatkan dengan cara yang kedua, dengan akal sehat. Kita diberikan akal untuk berpikir, kira-kira kalau saya bertindak begini, akibatnya seperti apa. Maka ini akal sehat. Namun terkadang akal sehat kita yang penuh kekurangan, karena akal kita memang penuh kekurangan, Pak. Mau kita ustadz, atau kita orang awam, atau kita sudah S1, S2, S3, sama saja, profesor sekaligus, akal manusia itu terbatas, ya. Maka akal manusia masih dibimbing oleh wahyu, ya. Maka akal yang sehat ini dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan akal, dipikirkan sebelumnya akibatnya apa, ya, manfaat dan mudaratnya apa, maka kita disunnahkan, diperintahkan untuk meminta bantuan kepada para ahli ilmu, ya, supaya dibimbing dengan wahyu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, ya. Kita ingin menyelesaikan masalah dengan akal sehat, ya, dengan musyawarah, dengan akal sehat, ya, dengan ketenangan. Tapi tetap saja dalam masalah-masalah hidup kita, ya, Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlad dzikri, ya, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang berilmu. Karena para ulama tidak mungkin, ya, memberikan petunjuk kecuali menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah, baru diberikan nasihat-nasihat. Baik, maka penyelesaian masalah yang ketiga adalah dengan istikharah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya masalah, beristikharahlah, ya, untuk memohon kepada Allah supaya mendapatkan pilihan yang terbaik. Baik, ini diantara makna inad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Karena Islam ini adalah pedoman. Islam ini adalah istislam, pasrah dan berserah diri, yang hendaknya kita beragama Islam juga menjadikan Islam itu sebagai sikap kita sehari-hari, yaitu pasrah terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan syariat, perintah dan larangan, ataupun ketentuan takdir. Kita harus sabar ketika mendapat musibah, ya. Ini namanya ibadah hati, ya. Inabah itu jalan kembali kepada Allah, ya. Inabahnya orang yang mendapat musibah dengan bersabar. Maka ketika Anda mendapat ujian tapi Anda tidak menemukan kesabaran, maka Anda tidak mendapatkan pahala dari ujian tersebut, ya. Inabah orang yang mendapatkan nikmat dengan bersyukur. Kalau Anda mendapatkan nikmat tapi Anda tidak menemukan syukur di dalamnya, maka Anda sedang tidak beribadah kepada Allah. Ya, karena orang yang mendapatkan nikmat, ya, banyak yang tidak bersyukur. Ya, Allah asy-syakur yuhibbus syakirin. Allah zat yang maha mensyukuri hamba-hambanya, Allah juga mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian ada satu bentuk inabah lagi. Inabah itu jalan kembali kepada Allah. Jadi yang dapat musibah bersabar, ya. Maka kehidupan sehari-harinya selalu dalam ibadah kepada Allah. Kalau dapat musibah bersabar, kalau dapat nikmat bersyukur. Kemudian kalau tergelincir dalam perbuatan dosa, maka dia beristighfar. Ya, maka keadaan manusia tidak akan lepas dari tiga kondisi ini. Ya, terkadang kita dapat musibah, ya, dan kita sering mendapatkan nikmat Allah, maka bersyukur. Dan terkadang kita tergelincir dalam kemaksiatan, maka kita harus beristighfar. Maka inilah orang yang bahagia, yang selalu mengembalikan, ya, masalah-masalah yang dia miliki
ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara ya sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Baik, ini sebagai mukadimah kita Bapak Ibu sekalian, 28 Zulhijjah, bulan mulia, tetap semangat belajar Al-Qur'an ya, tetap semangat. Di bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, tadi Quran akan menjadi syafi'un musyaffa, menjadi pembela yang akan membela pembacanya, yang mempelajarinya. Ya, maka kita harus sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita kendor terlebih-lebih di waktu mulia ini. Memang Allah sebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka ini teguran buat kita. Berarti kita harus bersemangat untuk kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik. Ya, Al-Qur'an akhirat itu kekal. Khimar, selendangnya bidadari itu lebih baik dari dunia seisinya. Selendang bidadari. Ya, selendangnya. Ya, Bapak-bapak bisa membayangkan ya, selendang bidadari. Ya, kalau istri kita nggak pernah kita kasih selendang ya Pak. Nggak zamannya istri kita sekarang pakai selendang. Tapi bidadari ternyata punya selendang, ya selendang bidadari. Bukan di kisah Jaka Tarub itu beda ya, Ustadz Sam ya. Mana Ustadz Sam? Itu bukan selendang bidadari. Yang bidadarinya pada naik pelangi itu kan khurafat ya. Nah, itu khurafat, nggak sesuai, itu pelajaran tauhid nggak masuk ya. Cerita dongeng-dongeng rakyat itu fiktif ya. Baik, jadi khimar, selendang bidadari itu lebih baik dari dunia seisinya. Kenapa? Karena dunia ini adalah fana. Dunia ini akan binasa, sementara selendang bidadari itu kekal. Ya, selendang bidadari itu kekal. Makanya dia lebih baik ya. Dan bidadari tidak hanya punya selendang, Pak. Bidadari itu punya gaun-gaun yang sekali memakai gaun, mereka memakai gaun 70 lapis gaun. Coba ibu-ibu di sini, ustazah atau ibu-ibu yang lain, ya kalau pakai baju berapa lapis? Ya, yang berlapis-lapis itu kan wafer ya Bu ya, bukan baju ya. Maka bidadari memakai 70 gaun, ya 70 gaun bidadari. Ya, itu pun masih terlihat keindahan sumsum yang dimiliki bidadari tersebut ya, saking putihnya, bihusnihinna, karena kecantikan kulit yang dimiliki oleh bidadari tersebut ya. Maka inilah sifat-sifat akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa ya. Bal akhiratu akhirat itu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita amalan memiliki amalan belajar, ya belajar baca Quran, semangat, apalagi menghafal ibu-ibu, masya Allah tadi diapresiasi oleh Ustadz Syam ya, udah ada yang store juz 30. Kalau bapak-bapak sih dimaklumi karena sibuk ya Pak. Malam ini saya bela bapak-bapak dulu ya. Baru nanti saya nasihatin lagi ya. Sebenarnya nggak ada alasan sibuk. Ya, kalau kita mau, insya Allah Pak. Ya apa namanya? Pepatah mengatakan apa? Pepatah mengatakan Allah menang karena biasa. Kalau kita ada niat juga, innamal a'malu bin niat. Bukan pepatah lagi, ini hadis. Kalau kita niat, insya Allah bisa lah, setengah juz bisa. Ya, jangan malu. Ya, tidak ada malu dalam belajar. Ya, tidak ada malu dalam proses belajar. Nah, barakallahu fikum. Ini motivasi kita untuk selalu beramal soleh. Nanti di tahun Al-Muharram, tahun Muharram itu tahun baru ya, tahun baru Islam, dimulai dari Al-Muharram. Siapa yang membuat kalender Hijriah ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang membuat kalender Hijriah di masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, karena ya Umar bin Khattab ingin supaya kaum muslimin memiliki perhitungan kalender sendiri dan tidak mengikuti perhitungan kalendernya orang-orang Masehi. Ya, maka dibuatlah penanggalan pertama kali di dalam tahun Islam dengan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Maka Umar menghitung mundur. Umar bin Khattab menghitung mundur tahun 1 itu ya tahun saat Nabi hijrah. Ya, bukan tahun kelahiran Nabi. Kalau Nabi, supaya tidak terjadi tasabuh dengan Nabi Isa.
Kalau Nabi Isa kan tahun 1 Masehi kan tahun kelahiran Nabi Isa, Pak. Jadi kehidupan Nabi Isa itu sudah 2023 tahun yang lalu, ya. Nah, kalau kalender Masehi ini 1445, sebentar lagi, 2 hari lagi atau 1 hari lagi. Konon sih hari Rebo ya, 1 Muharram ya. Tanggal merah hari apa, Pak? Hari Rebo ya. Tanggal merah hari Rebo itu tanggal Muharram itu memperingati tahun baru Islam, ya ta? Tapi sebenarnya hari raya kita cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Ya. Baik, maka bulan Muharram pun masih bulan Muharram. Bahkan di bulan Muharram itu, karena kita ketemu 1 bulan lagi, saya sekaligus menasihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bulan Muharram itu bulan yang baik untuk beramal soleh. 10 awal Muharram itu masuk ke dalam tafsir walayalin asri, ya, walayalin asr. Ya, maka ada yang berpendapat 10 hari terbaik itu salah satunya adalah hari-hari di bulan Muharram, ya. Maka oleh karena itu ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu bermunajat ke Gunung Tur, ya, di bulan Zulhijjah selama 30 hari. Kemudian Nabi Musa melengkapi munajatnya 10 hari lagi, yaitu di 10 Muharram. Ya, di 10 Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram ini penuh dengan kenangan sejarah, Pak. Ya, di 10 Muharram ini ada diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu benar di 10 Muharram. Namun sekali lagi kami ingatkan, 10 Muharram itu bukan khusus hari raya anak yatim. Nggak ada hari raya anak yatim dalam agama. Kan tadi udah kita baca, inad dina indallahil Islam. Kalau kita jujur mau mengkaji agama Islam, nggak ada hari raya anak yatim. Kalau kita mau mengusap kepala anak yatim, kapanpun bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Pergi ke pondok pesantren yang ada anak yatimnya, ya, ke pondok yatim duafa, ya, pergi usap kepalanya, akan melembutkan hati kita, betul. Tapi tidak dikhususkan 10 Muharram itu lebarannya anak yatim. Nggak ada lebaran anak yatim, ya. Anak yatim itu ya kita sayangi setiap hari. Nabi SAW katakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan pengkafil anak yatim jaraknya seperti ini, sangat dekat sekali dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian 10 Muharram juga disalahgunakan oleh orang-orang Syiah, karena pada waktu itu Husain terbunuh di Karbala. Ya, Husain terbunuh di Karbala. Kemudian orang-orang Syiah memperingati kematian Husain dengan cara memukul-mukul dada. Ya, orang Syiah ini sudah nggak benar, Pak. Ya, kami sudah beritahu kepada Bapak masalah akidah dan tauhid. Syiah itu menyimpang sekali. Dari syahadat saja sudah menyimpang, Pak. Ya, syahadatnya orang Syiah ditambah dengan wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dan aku bersaksi bahwa Ali itu waliullah. Ini enggak diajarkan dalam agama Islam. Padahal kita sudah baca tadi, innad dina indallahil Islam. Tapi Syiah ini melenceng ajarannya. Ya, dia menambah syahadatnya dengan syahadat Ali adalah waliullah. Ya. Kemudian dia berdoa memanggil-manggil Ali. Ini salah satu jenis-jenis kesyirikan pada bab malam ini. Ya, dia mengatakan madad madad ya Husain, madad madad ya Husain. Ya, dalam syair yang lain madad madad ya Ali, madad madad. Madad itu kabulkanlah, kabulkanlah. Tolonglah wahai Husain, tolonglah wahai Ali. Enggak boleh memanggil orang yang sudah meninggal, enggak boleh. Ya, kalau mau minta tolong, Nabi SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, idza sta'anta fasta'in billah. Ya, apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah saya dalam masalah ini, tidak ada yang bisa memecahkan masalah ini kecuali Engkau. Ini salah satu doa kita kepada Allah, langsung minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada Husain, ya. Kadang yang mengajarkannya Habib, karena Habib jadi masyarakat awam tertipu. Habib Ali Jufri, ya, antum kenal Habib Ali Jufri? Ya, di YouTube-nya masih ada sekarang. Beliau memanggil Husain untuk minta tolong dengan kalimat tadi madad madad ya Husain. Kalau bapak-bapak nggak percaya, ada di YouTube kok, bisa dicek. Ya, sementara bapak-bapak bisa konversi dengan pelajaran yang sudah kita pelajari dalam bab tauhid. Nggak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal, ya nggak boleh, apalagi kepada Husain, ya, kepada Husain. Husain kan manusia,
Ya, nggak boleh. Minta kepada Rasulullah saja nggak boleh kok. Apalagi kepada Husain, ya kepada Ali, yang nggak boleh. Mintalah kepada Allah langsung. Mintalah kepada Allah langsung. Maka ini di dunia ibu-ibu terutama ya. Hati-hati di dunia ibu-ibu, di dunia mak-mak ya. Maka terkadang teman-teman mak-mak ini mereka aktif menjaring anggota ya. Mereka mengajak ibu-ibu untuk ikut pengajian. Ayo ikut pengajian. Kemana? Ke gedung ini. Ya bayar 400.000. Ya ini pengakuan, salah satu pengakuan ibu-ibu yang cerita kepada saya ya. Kemudian di sana dia dapati keanehan. Oh ternyata kok ada pukul-pukul dada Pak Ustadz ya. Sambil manggil Husain gitu. Nah maka saya katakan oh hati-hati Bu, ini golongan Syiah. Ibu harus hati-hati. Maka kita sebagai para suami juga harus teliti Bapak-bapak ya. Jangan sampai diajak pengajian ke gedung ini. Ya, kemudian biasanya pengajiannya tertutup. Biasanya pengajian mereka tertutup, ya, tidak diliput media kecuali media mereka sendiri. Maka kita harus selektif dalam memilih pengajian, ya. Baik, barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah kita masuk ya bab 12 di sini di buku Bapak-bapak tentang jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan, ya. Kenapa kita mempelajari kesyirikan, Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan yang butuh jawaban, ya. Bukan pertanyaan retoris, ya. Pertanyaan retoris nggak butuh jawaban, ya. Pertanyaan ini, kenapa kita mempelajari kesyirikan dan jenis-jenisnya? Ya, sebagaimana dulu pernah terjadi di masa para sahabat, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara fitnah dan perkara-perkara keburukan. Ya, sementara sahabat yang lain itu bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Amal apa yang harus saya kerjakan supaya masuk surga? Tapi pertanyaan Hudzaifah ini pertanyaan yang spektakuler, ya, karena dia bertanya tentang keburukan. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnah ini, keburukan ini? Maka saat sahabat bertanya tentang kebaikan, maka Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Maka kemudian Hudzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan agar aku tidak terjatuh kepadanya. Ya, maka kita pun mempelajari jenis-jenis kesyirikan supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Ya, karena kita sudah mengakui semua innad dina indallahil Islam, ini jadi kaidah, Pak. Kaidah innad dina indallahil Islam ini luar biasa, ya. Yang kalau kita amalkan kita akan selamat. Kita akan selamat, Pak, sampai akhirat. Yang penting kita bertauhid, Pak. Orang bertauhid itu pasti masuk surga. Orang yang bertauhid selama dia tidak syirik, maka hisabnya adalah hisaban yasiro. Ini sudah kita pelajari di bab kedua kemarin, atau bab ketiga ya. Ya, kita kan sudah masuk bab 12. Jadi orang yang bertauhid pasti hisabnya akan dipermudah, Pak. Ya, karena mereka ashabul yamin. Walaupun masih punya dosa, hisaban yasiro, ya sebagaimana doa kita Rabbi hasibni hisabai yasiro gitu kan. Allah Taala berfirman, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Saya ingin ngetes dulu ya ke ibu-ibu yang sudah juz 30. Ini ada di surat apa, Ibu? Ibu-ibu dulu baru Bapak-bapak. Ini syahadanya harus dipertanggungjawabkan loh, Bu. Awas, kalau enggak Ustadz Syam yang saya tes nanti. Siap. Apa ibu-ibu ada mau jawab enggak? Karena ibu-ibu kemarin ya di bulan yang lalu itu kita kecolongan ibu-ibu ini. Makanya saya harus ngetes sekarang ini. Jangan sampai kecolongan, ibu-ibu ngaktifin suara Zoom tapi tidak jawab. Baik. Ada jawaban ini dari Ibu Ani. Ibu Ani Sauda, barakallahu fiki, di surat Al-Insyiqaq. Baik. Sudah cukup ya? Enggak saya tanya ayatnya. Kalau ayatnya soalnya ibu dihitung. Karena kalau model kita ngapal bagus, tahu surat Insyiqaq. Tapi di pesantren-pesantren Quran, Pak, sampai dihafal ayat-ayatnya. Ya, kita lihat kalau di Mauritania sana, Singkit, daerah Singkit, ada Imam As-Singkiti,
itu dihafal sambil ayat-ayatnya. Ya, fa amman utiya kitabahu, langsung dia tahu Al-Insyiqaq ayat sekian ya. Tapi itu tahapan nanti. Yang penting kita tahu, oh ini ada di surat Al-Insyiqaq, ini sudah lebih dari cukup ya, barakallahu fiik. Ya, jadi orang yang bertauhid ini hisabnya mudah. Hisab mudah itu jadi ada dosa-dosa besar dalam riwayat Bukhari, dosa-dosa besar yang Allah nggak sebut, Pak. Hisab mudah itu Nabi SAW katakan dzalikal arad, itu yang disebut dengan arad. Arad itu ardu, ardu itu pemaparan. Jadi kita tidak ditanya, ya, kita tidak ditanya dengan detail, mulut kita tidak dikunci. Karena surat Yasin mengatakan apa? Al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, ini surat Yasin. Jadi hari hisab itu mulut dikunci. Ya. Akan ada masa suatu hari mulut dikunci, kata si Opik ya. Nggak tahu si Opik kemana sekarang. Si Krise ya Pak. Bapak-bapak tahu ya, karena pada masa usiaan ya. Kalau saya kan generasi milenial Pak. Generasi milenial ya. Tahu-tahu tapi salah ya. Tahu dikit tapi salah Pak. Akan ada suatu hari mulut dikunci, tak ada kata lagi, kalau nggak salah seperti itu ya. Nggak tahu ya benar apa salah. Maka mulut dikunci betul, itu surat Yasin. Betul itu, surat Yasin. Al-yauma naqtimu ala afwahihim. Mulut dikunci. Nanti yang berbicara tangan. Karena tangan ini yang paling banyak berbuat. Ya. Tangan ini paling banyak berbuat. Maka tangan paling banyak berbicara nanti. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki juga bisa bicara, kaki. Ya, kaki bersaksi, berbicara. Bahkan di surat Fussilat disebutkan juluduhum. Juluduhum, julud itu kulit seluruh tubuh berbicara. Ya, maka ini hisab munakosah nanti Pak. Saat mulut dikunci, Allah tidak memberikan rasa maaf, Allah tidak memberikan kesempatan dia untuk ini, maka ini namanya hisab munakosah. Tapi ahli tauhid, hisabnya adalah hisab al-arad. Bahkan ada dosa-dosa besar dalam riwayat Bukhari yang tidak Allah sebutkan. Jadi mulut kita dibiarkan bicara supaya mengakui dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, fa'alta dzanban kadza. Kamu melakukan dosa ini kan di bulan Zulhijjah ini kan 444 ini kan, maka kita mengatakan na'am, ya. Maka Allah berfirman lagi fa'alta dzanban kadza. Kita mengatakan na'am. Jadi mulut kita nggak dikunci. Ya, setelah itu diampuni dosa kita sampai kita bingung, loh dosa-dosa besar saya nggak disebutin. Ya, ternyata sudah Allah ampuni. Satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Aku sudah tutupi dosa-dosamu di dunia, maka aku ampuni hari ini. Maka tugas kita tidak boleh membongkar dosa sendiri, nggak boleh Pak. Ini namanya mujahir. Dan sekali lagi, satu lagi, sempurnakan, tidak boleh bongkar aib-aib orang. Ini kalau mau dosanya diampuni. Karena al jaza'u min jinsil amal. Kita nggak boleh bongkar dosa sendiri. Oh saya dulu kalau minum alkohol kalau nggak 2 botol belum kenyang. Jangan diceritakan dosa dulu. Oh dulu saya kalau pacaran ke pantai sama temen SMA, nggak boleh diceritakan. Yang pernah pacaran, yang pernah minum alkohol nggak perlu. Cukuplah kita menyembunyikan dosa itu, maka Allah pun akan menutupi dosa-dosa tersebut. Ya, memang karena kita hidup bahagia itu kenapa Pak? Karena aib kita ditutupi oleh Allah. Karena Allah menamakan dirinya As-Sattar atau As-Sittir, zat yang maha menutupi aib-aib hamba-hambanya. Ya, kalau aib kita dibuka sudah. Makanya kita tidak boleh cinta ketenaran, sugro. Ya, siapa yang cinta ketenaran maka Allah akan bongkar aibnya. Ya, dalam berdakwah nggak boleh nyari pengikut, ya, nyari follower, nyari viewer, nyari apa lagi, subscriber, ya kan? Ini zaman YouTuber sekarang ya, nggak usah kita nyari-nyari seperti itu. Maka siapa yang mencari ketenaran Allah akan bongkar aibnya. Gampang sekali Allah jatuhkan mereka, ya. Baik, karena Allah tidak mencintai as-suhro, ya, suhro itu ketenaran. Ya, Allah mencintai orang abdan taqiyan hafiyan. Hamba yang bertakwa, hamba yang hafi atau khafi itu nggak suka terkenal, ya. Dan memang kita itu nggak perlu terkenal Pak. Kita itu nggak perlu terkenal. Apalagi dalam masalah kebaikan kita nggak perlu disebut-sebut. Ya, Allah Ta'ala sebutkan
tentang kisah para nabi, minhum man qasasna kum wa minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara nabi-nabi yang dikisahkan dan banyak di antara nabi-nabi yang tidak dikisahkan. Jadi tidak perlu kita menjadi pelaku sejarah, nggak perlu. Yang penting kita banyak amal soleh, kita meninggal sudah sampun cekap, ya. Sudah cukup kita beramal soleh banyak, kemudian kita meninggal sudah, Pak. Ya walaupun kita tidak disebut-sebut, ya. Nggak perlu kita disebut, oh kita ini adalah ustadz, apa namanya, misalkan BMI masih langgeng ya, sampai 100 tahun ya, oh maka pendirinya adalah Ustadz Syam. Nggak perlu Ustadz Syam disebut-sebut, ya. Tidak perlu disebut-sebut. Yang penting Ustadz Syam sudah mendirikan BMI ini dengan Dewan Asatiza yang lain, ya. Maka kita cukup. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah akan mencatat apa yang kita kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekasnya. Kalau BMI ini dilanjutkan oleh generasi penerus kita, ya, misalkan bapak-bapak juga mewarisi pengajiannya ke anaknya. Nanti bapak kalau udah meninggal, Le, ya, kamu tetap ikut ngaji. Ya, kamu ikut ngaji lah, Le, sama Ustadz Sam sana. Karena Ustadz Sam masih muda ya. Ustadz BMI masih muda-muda ya. Ustazahnya juga masih muda-muda ya. Ya, Bunda ya. Bunda juga masih muda nih. Baik, ya maka tidak perlu kita terkenal. Tidak perlu kita dikenal juga. Karena di antara para nabi dan rasul banyak yang Allah tidak kisahkan, tapi mereka semua adalah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi kita belajar kesyirikan ini supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Baik. Termasuk kesyirikan yang pertama adalah bernazar bukan karena Allah. Ya. Bernazar bukan karena Allah. Mu'alif rahimahullah ta'ala berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insan ayat ke-7. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kalau kita menyitir ayat, Pak, ini tidak mengapa kalau kita tidak baca ta'awuz. Tapi kalau bapak-bapak belajar tahsin, kemudian bapak-bapak mau membaca Al-Quran, maka disunahkan baca ta'awuz. Ya, disunahkan baca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baik. Kalau kita menyitir dalam ceramah, dalam khutbah, maka tidak membaca ta'awuz pun nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berkhutbah, beliau tidak membaca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadri, enggak. Langsung membaca tidak mengapa. Ya, karena ini namanya iktibas. Iktibas itu mewarnai kata-kata kita dengan potongan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, karena dalam konteks ceramah. Baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri. Mereka itu menunaikan nazar-nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata, yaitu azab di hari kiamat. Mulai yaumul ba'as, yaumul mahsyar, dikumpulkan ya di bawah terik matahari yang panas, ya. Maka kita orang-orang beriman, ya, ini berbicara tentang ciri orang-orang yang beriman, ya, tentang orang-orang beriman yang dipancarkan air untuknya, yufajjirunaha tafjiro, ya, dipancarkan mata air. Jadi penduduk surga itu bisa memancarkan mata air sendiri, Pak. Ini satu keajaiban surga lagi kalau kita bicara surga. Jadi mata air surga itu ada dua jenis. Mata air naddohotan dan mata air tajrian. Ada mata air yang bisa mengalir menjadi sungai, dan ada mata air yang cuman meletup saja, ngetuk. Ya, cuman meletup saja. Ya, ini tentu tergantung jenis tingkatan surganya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada di surga tingkat tinggi, maka mata airnya kita bisa nunjuk, Pak. Ini di pojok kebun ini keluarlah mata air, maka keluar mata air kemudian menjadi sungai. Ya, inilah keajaiban surga. Ya, keajaiban surga. Ya, fihima ainani tajrian. Ya. Ada lagi fihima ainani naddohotan. Ada yang mata air yang meletup menjadi oasis, menjadi sumur, dan ada seperti Zam-Zam, ya. Zam-Zam ini kan jadi sumur saja, mata air yang jadi sumur. Ada mata air yang bisa menjadi sungai. Tergantung jenis surganya, ya. Kalau surganya tingkat tinggi ya bisa mata air itu kita jadikan sungai. Ada mata air kafur,
mata air yang aromanya harum, ada mata air salsabila, mata air yang aromanya salsabila yaitu jahe, ya, dan ada mata air Al-Kausar. Mata air Al-Kausar ini jenis-jenis mata air di surga. Baik. Maka ciri orang-orang yang masuk surga itu dulu di dunia dia melaksanakan nazar. Ya, kemudian kita akan bahas masalah nazar ya. Nazar itu ada secara umum ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama nazar kepada Allah, yang kedua nazar kepada selain Allah yang hukumnya syirik, nazar syirik ya. Nazar syirik itu nazar akan menyembelih binatang untuk penjaga pohon ini ya. Nanti di bulan apa Suro misalkan. Nah, bulan Suro itu ya Muharram ya, Pak. Kalau di Jawa Sunda ini terkenalnya bulan Suro ya kan. Nanti akan nyembeli kebo dan akan dilarung di kali ini di malam satu Suro. Kenapa disebut Suro, Pak? Sebenarnya yang terkenalnya Syu'ara Asuro ya. Asuro itu di tanggal 10 Muharramnya. Disebut hari Asuro yang nanti kita disunahkan puasa Asuro sebagai tanda syukur selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu di Asuro ya, Pak ya. Tapi orang Jawa nyebutnya Suro, atau orang Sunda mungkin ya sama Sura. Jadinya Sura kali. Jadinya Suro. Nah, maka bernazar untuk malam satu Suro ini nggak boleh. Ya, menyembeli hewan untuk dilarung di laut, dilarung di kali, untuk sajen di gunung, ini nggak boleh. Ya, apalagi sudah dinazarkan, ya, sudah dijanji, dia sudah janji untuk menyembeli kepada selain Allah juga, ini termasuk nggak boleh, ya. Baik, jadi jenis nazar yang pertama, nazar kepada Allah. Ini pun ada bermacam-macam. Ya, di antara nazar ketaatan. Nazar ketaatan itu kita lakukan saja, ya. Saya berjanji akan memanfaatkan sisa umur saya ini setelah selamat dari sakit ini, ya. Saya ingin selalu taat kepada Allah, maka laksanakanlah nazar ini. Ini nazar ketaatan namanya, ya. Dan kita berusaha untuk mengerjakan ketaatan terus, namanya nazar ketaatan. Tapi ada nazar, ya, nazar kepada Allah, tapi hukumnya disebutnya dalam istilah fikih namanya nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu kata para ulama nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau selamat dari kemudorotan. Nah, ini yang banyak dilakukan di masyarakat, Pak. Contohnya kalau saya lulus ujian S3, saya akan infak 3 juta. Ya, kalau lulus S3 ya. Kalau saya lulus ujian SMA, saya akan puasa 3 hari. Nah, ini nazar muqayyad namanya. Nazarnya kepada Allah, ya. Tapi disebut nazar muqayyad karena terikat dengan nikmat, mendapat nikmat atau selamat dari kemudorotan. Ya. Apa hukumnya? Pada asalnya nazar ini dilarang oleh Nabi. Ya, tidak boleh kita melakukan ketaatan kemudian harus bernazar dulu. Maka Nabi SAW mengatakan innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar kita itu tidak akan mengubah nasib kita, Pak. Ya, nazar kita itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mengubah nasib kita. Tapi kalau sudah diucapkan karena sudah berjanji kepada Allah, hukumnya jadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ya. Tapi pada dasarnya innahu la ya'ti bi khairin. Sungguhnya nazar yang seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. Kemudian Nabi SAW jelaskan wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar seperti ini, ketaatan yang dilakukan kalau disyaratkan dapat nikmat, ini adalah tidak keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, ya. Orang-orang yang pelit beramal atau pelit bersedekah. Misalkan kalau saya lulus ujian SMA atau kalau saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah senilai 500.000. Nah, ini orang bakhil ini. Ya, kenapa mau sedekah aja nunggu minta syarat, minta syarat kepada Allah supaya Allah menyembuhkannya. Ya, pada hukumnya makruh, Pak. Nazar itu pada dasarnya hukumnya makruh, nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Ya, tidak haram tapi makruh. Kecuali nazar kepada jin itu haram. Kalau nazar yang bersyarat atau muqayyad ini
maka nazar ini hukumnya makruh. Ya kalau kita mau sedekah, sedekah saja. Kalau kita mau puasa, puasa saja. Kenapa harus mendapatkan syarat, mendapatkan sesuatu dulu, atau selamat dari sesuatu kemudorotan dulu, baru kita melakukan amal. Baik, ini jenis-jenis nazar ya. Nah ini nazar yang dibolehkan. Ya, jadi nazar melakukan ketaatan, nazar muqayyad tadi karena sudah kadung diucapkan maka hukumnya wajib. Kalau enggak maka dia harus menebus nazarnya. Kalau enggak ditunaikan dia harus membayar kafarat, ya. Dia harus membayar kafarat. Kafarat nazar, ya. Dia harus puasa 3 hari berturut-turut, membeli 10 pakaian kepada orang miskin, ya. Atau memerdekakan budak, ya ini kafarat bagi orang yang sudah bernazar. Baik, kita masuk jenis nazar dalam bab ini. Nazar yang dilarang adalah nazar kesyirikan. Apa yang disebut nazar syirik? Yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah, ya, seperti seorang bernazar kepada Rasulullah, ya, nggak boleh bernazar kepada malaikat Jibril, nggak boleh, ya, atau bernazar kepada kuburan, ya, atau karuhun, ya kan, karuhun orang Sunda, ya. Kalau nanti sudah 1000 hari nanti saya sembelihkan kambing ya mak, ya kan, ya, dia bicara sama kuburan, ya. Nah, maka nazar seperti ini tidak boleh, ya, nazar tidak boleh, ya, bernazar untuk bernazar kepada kuburan atau kepada malaikat atau kepada Rasulullah pun tidak boleh, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka. Bernazar kepada Rasulullah ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasulullah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang makhluk. Tidak pernah sahabat bernazar untuk bertakarub kepada Rasulullah. Karena nazar ini adalah salah satu jenis ibadah. Ya, nazar itu janji. Dan kita nggak boleh janji bertakarub kepada makhluk, nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Misalkan nazar kepada malaikat Jibril, ya dia bertakarub kepada Jibril, ingin minta pertolongan Jibril dengan menyembelihkan seekor sapi misalkan. Maka ini nggak boleh. Bernazar kepada malaikat nggak boleh, kepada nabi nggak boleh, kepada kuburan nggak boleh, kepada jin apalagi nggak boleh. Bernazar kepada jin nggak boleh. Ya, maka kebanyakan Pak, ibadah larung-larung sesajen ini yang dibungkus dengan adat kearifan lokal, ya, kearifan lokal itu yang sudah kita bahas di tahun yang lalu, ya, pertemuan yang lalu juga, maka biasanya dibumbui dengan bentuk syukur, ya, mereka membungkusnya dengan kalimat bentuk syukur, tapi terkadang salah di dalam protokol upacara mereka pun bentuk syukurnya kepada alam semesta. Nah ini kan nggak boleh. Bersyukur kepada alam semesta ini nggak boleh. Masa bersyukur kepada alam semesta? Memangnya ikan di laut ada dengan sendirinya, ya kan? Allah yang mengatur semuanya, ya. Allah yang memberi petunjuk salmon supaya dari laut pergi ke muara, muara pergi ke sungai, sungai pergi ke hulu, dia bertelur di sana, kemudian kalau udah gede balik lagi ke laut, baru ditangkap tuh sama orang, ya. Atau di sungai itu ketika sedang migrasi ke hulu sungai ditangkepin juga sama orang, ya. Makanya kita bisa makan ikan salmon. Ya itu semua kan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa alam semesta ini menghasilkan sendiri, ya. Menghasilkan sendiri, ada sendiri dan lain sebagainya, kemudian dia bersyukur. Atau padi ada yang jagain, namanya Dewi Sri misalkan. Ya Dewi Sri jagain padi, kemudian dibuatkan sesajen-sesajen. Karena jin itu Pak, di antara kepuasan mereka itu diagungkan. Jin itu paling suka diagungkan, ya. Maka nggak boleh mengagungkan jin. Mengagungkan jin dengan apa? Dengan sembelih-sembelihan, dengan nazar, dengan sajen-sajen. Ini nggak boleh, ya. Dalam Islam nggak ada sajen, nggak ada sesajen. Sesajen itu kan ajaran Hindu, ya, ajaran Hindu. Makanya jin-jin di Indonesia ini banyak diagungkan sehingga ngelunjak-ngelunjak jin Indonesia Pak, ya. Kalau nyurupin orang, ya orang kesurupan, ya, karena orangnya pada lakon. Coba lihat itu acara kuda lumping gitu kan, benar-benar sengaja dimasukin jin ke badan orang supaya bisa mempertunjukkan suatu tarian yang spektakuler yang dipuji oleh masyarakat, kemudian jadi suatu budaya yang ingin dihormati oleh masyarakat. Ini kan nggak boleh memasukkan
apa dadi gitu ya. Bahasa Jawa Timur apa Pak? Ya, dadi itu dia artinya udah masuk ke tukang tarinya ini, ke tukang apa namanya, kuda lumpingnya. Ya, maka nggak boleh. Jin di Indonesia terlalu dihormati. Ya, kalau jin di Arab Saudi nggak dihormati sama sekali. Karena waktunya sholat kita sudah sholat, ya kan? Kalau pertengkaran antara orang-orang mereka ya udah wajar ya. Kalau di pasar mereka adu mulut dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia ini orang sudah waktunya berkumandang tidak sholat, maka jinnya terlalu diagung-agungkan ya di Indonesia ini. Kemudian ditambah lagi propaganda oleh film-film kuntilanak, sundel bolong, pocong ya. Suster ngengsot dan lain sebagainya. Jadi akhirnya masyarakat Indonesia ini terlalu takut sama jin. Malah kita nggak boleh takut sama jin, Pak. Nggak boleh takut sama jin. Ini saya ngajar sendirian ini di ruangan masjid ini. Mana ini asisten nggak ada nih Ustaz Sam. Apakah saya takut sama jin? Saya tidak takut sama jin. Ya, kita tidak boleh takut sama. Jin melu ngaji satu. Oh, jin melu ngaji, ya, alhamdulillah. Jin juga bisa ikut ngaji, betul. Ya, saya bin Bas sering menyapa para jin. Wahai jin ya, duduk tenang ya, ngaji. Baik, maka kita tidak boleh mengagungkan jin karena jin adalah makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, baik. Jadi nazar syirik ini tidak boleh, apalagi untuk jin tadi. Ya, bernazar menyembeli untuk jin, ya maka tidak boleh. Dan nazar syirik itu hukumnya fikihnya bagaimana? Kalau sudah kadung nazar yang mengandung kesyirikan, kemudian dia sudah mendapatkan ilmu dan dia bertaubat, maka tidak perlu menebus kafarat seperti nazar muqayyad tadi. Saya kalau sembuh dari sakit akan puasa 3 hari. Itu wajib dilaksanakan. Kalau enggak, ya nebus kafarat ya, nebus kafarat ya. Nah, kalau nazar kesyirikan itu tidak boleh ditebus. Karena itu suatu kemaksiatan. Bagaimana caranya? Bertaubat. Ya, kalau ada seorang yang bernazar kesyirikan, maka dia tidak menebus nazarnya, tapi dia harus menebus dengan kafarat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada contoh-contoh ini, Pak, tentang nazar kesyirikan. Ya. Di antaranya ada dulu di kitab-kitab ulama disebutkan ya, nazar bermalam di kuburan. Nah, ini nggak boleh. Saya bersumpah, saya berjanji akan bermalam di kuburan wali fulan 3 malam. Nah, ini nggak boleh, nazar seperti ini nggak boleh. Ya, nah, ini tidak boleh. Maka kalau yang dimaksud nazarnya tersebut ya untuk apa namanya? Untuk bertakarub kepada penghuni kubur tersebut, maka ini termasuk dalam jenis nazar kesyirikan ya, dan tidak boleh kita melaksanakan nazar ini. Ya. Baik, ini contoh-contoh nazar ya. Jadi kesimpulannya nazar itu ada yang karena Allah dan ada yang jenis nazar kesyirikan. Ya, kalau nazar karena Allah boleh kita bernazar untuk taat kepada Allah, itu boleh-boleh saja, atau bernazar karena ingin mendapatkan nikmat tertentu. Kalau saya lulus, kalau saya sembuh, kalau anak saya dapat jodoh di tahun ini, saya akan pergi umroh gitu kan. Itu nazar namanya, nazar yang diikat ya dengan janji kepada Allah. Maka kalau sudah diucapkan hukumnya wajib. Ya, baik. Kesimpulannya, nazar termasuk ibadah. Jadi tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Ya, orang-orang yang menunaikan nazar untuk taat kepada Allah ataupun orang yang bernazar tadi yang menunaikan nazar mereka, maka Allah memuji dalam surat Al-Insan ayat ke-7 ini. Ya. Baik. Ya, karena nazar ini termasuk bentuk ibadah. Nah, kemudian dalil kedua diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini masuk ke hadis ya. Karena di Ali Imran, Al-Insan, Al-Baqarah sudah kita bahas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nadzara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadzara an ya'sillaha fala ya'sihi." Ini masih pembahasan nazar ya, karena nazar ibadah ya, maka kita harus detail membahas masalah nazar ini.
Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia wajib mentaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah untuk melaksanakan nazar tersebut. Seperti menyembeli ya, dan takarub, ingin nginep di kuburan 3 malam untuk takarub kepada wali yang sudah meninggal tadi, yang sudah wafat. Nggak boleh. Nazar seperti ini nggak boleh ditaati. Maka kalau nazarnya ingin iktikaf di Masjid Nabawi, ya, berapa hari? 1 pekan, maka wajib ditunaikan. Ya, di sini dalilnya man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka kerjakanlah. Kerjakanlah. Tapi kalau nazarnya tadi, nazarnya ingin bermaksiat, ingin bermalam di kuburan, ya lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Maka hadis tersebut juga merupakan dalil bahwa nazar adalah ibadah. Ya. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk menunaikan nazar, ya. Kalau nazarnya itu adalah jenis nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Fa'aufi lillahi tabaraka wa ta'ala ma ja'alta lahu inhar ala buwana wa aufi binadrika." Ya, beliau pernah bersabda kepada seorang yang pernah bernazar untuk menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, di sebuah sumur yang disebut buwana yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ya, jadi kalau di situ tidak terdapat hari raya orang musyrik, tidak dipakai untuk mengagungkan berhala-berhala orang musyrik, ya maka boleh selama itu nazarnya tidak bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini jenis-jenis nazar, ya. Bab ini sangat simpel sekali. Maka kita masuk ke dalam kandungan bab, ya, bagian terakhir. Kandungan bab ini adalah wajib menunaikan nazar. Ya, menunaikan nazar itu hukumnya wajib. Ya, kalau kita sudah mengucap bersumpah maka harus ditunaikan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar itu ibadah kepada Allah, maka menunjukkan kepada selain Allah itu syirik. Jadi nazar itu kita sudah pelajari bahwa nazar itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka kalau kita bernazar untuk selain Allah, untuk Rasulullah misalkan, ya Rasulullah, saya bernazar kalau saya sampai di kota Madinah, saya menziarahi Anda, maka saya akan puasa. Enggak boleh. Enggak boleh kita pergi kota Madinah kemudian kita mengucapkan kita bersumpah untuk puasa untuk Nabi, ya, berpuasa karena Rasulullah enggak boleh, ya. Maka bernazar untuk selain Allah enggak boleh, enggak diperbolehkan. Ya, sebagaimana kita meminta kepada selain Allah enggak diperbolehkan, maka bernazar untuk selain Allah juga tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian apabila nazarnya termasuk nazar maksiat, maka tidak perlu untuk dilaksanakan. Ya, kalau nazarnya maksiat maka tidak perlu dilaksanakan. Ya. Makanya kalau nazar maksiat tidak perlu dilaksanakan. Kalau nazar syirik lebih-lebih. Karena syirik tingkatannya lebih tinggi dari maksiat. Kalau nazar yang jenisnya syirik tidak perlu menebus kafarat. Ya, tidak perlu menebus kafarat, dia cukup bertaubat. Tapi kalau nazar yang jenisnya masih maksiat, saya berjanji kalau ketemu sama fulan saya akan pukul dia. Nah, ini kan dia berjanji kan, bernazar kan? Nah, maka ini nggak boleh ditunaikan karena mengandung kemaksiatan, ya, karena mengandung kemaksiatan. Tapi kalau nazar ini ya masih harus membayar kafarat, ya masih harus menebusnya dengan kafarat, ya, karena dia sudah berjanji. Ya baik, ya. Abu Bakar pernah berjanji, Pak. Abu Bakar As-Siddiq berjanji tidak akan menolong Mistoh atau Mustoh. Mustoh itu keponakannya Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar yang ikut terbawa fitnah hadisatul ifki, ya, ikut menyebarkan fitnah Aisyah berzina dengan seorang sahabat yang mulia Sofwan bin Mu'atil radhiyallahu anhu, ya, dalam kisah peperangan Bani Mustalik, ya, ketika Aisyah ketinggalan rombongan. Ini menunjukkan, Pak, Rasulullah itu tidak tahu yang gaib, Pak.
istrinya ketinggalan rombongan, Nabi nggak tahu. Makanya jangan percaya kalau ada kiai, ustadz ngaku-ngaku tahu yang goib, nggak. Jangan percaya. Rasulullah SAW nggak tahu istrinya ketinggalan. Ya, makanya ibu-ibu tolong dimaafkan bagi bapak-bapak yang ninggalin ibu-ibu di mall ataupun di pasar ya. Mungkin pernah ada. Loh kok bapak kemana ini? Sudah pulang. Ya, Nabi SAW tidak tahu kalau istrinya tertinggal dalam rombongan peperangan Bani Mustalik. Maka ada seorang sahabat yang ditugaskan untuk menyisir rombongan yang ketinggalan, yaitu Sofwan bin Mu'attil. Maka kemudian orang munafik memanfaatkan situasi ini, ya, maka terjadilah fitnah. Nah, kenapa Aisyah ketinggalan, Pak? Karena kalungnya hilang. Zaman dulu kan kalung mong-mungan ya, maka dicarilah kalung tersebut, ya. Ternyata kalung tersebut dicari-cari nggak ketemu. Dan Anda tahu apa tidak, Pak? Kalau Nabi aja menyuruh, Pak, menyuruh untuk mencari kalung tersebut. Para sahabat sudah cari itu kalungnya Aisyah, Pak. Tapi qadarullah nggak ketemu. Memang akan terjadi peristiwa ini. Karena ini akan terjadi asbabun nuzul surat An-Nur nanti, pembebasan Aisyah dari kisah perzinahan tersebut. Ya, surat An-Nur ayat 26. Dan dari ayat pertama tentang perzinahan, Allah akan menurunkan hukum perzinahan, ya. Maka tahu nggak Anda kalungnya di mana? Kalungnya ada di bawah onta yang menderum. Onta yang sedang ngelabruk, ya kan? Onta yang sedang beristirahat. Ternyata kalungnya ditindihin sama onta, Pak. Ya beneran aja dicari-cari nggak ada, ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang goib. Kalau Nabi tahu perkara goib, ontanya langsung disuruh berdiri. Onta berdiri ente, ya kan? Ini ada kalung istri saya di sini, kalung Ummul Mukminin, ya. Maka ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bisa mengaku-ngaku tahu ilmu goib, nggak ada, ya. Nggak ada, Pak, ya. Maka oleh karena itu pelajaran akidah ini, ya, kita mengetahui jenis-jenis macam-macam kesyirikan supaya kita hati-hati, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berhati-hati terhadap kesyirikan. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian bagi orang yang tahqiqut tauhid, orang-orang yang memurnikan tauhid mereka, tidak hanya di yaumul hisab akan dipermudah dengan hisaban yasiro, bahkan orang-orang yang tauhidnya murni benar-benar jauh dari syirik, maka dakhalal jannata bila hisab wa bila azab. Maka ada kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, langsung lolos. Kenapa? Tauhidnya sangat murni, sangat bebas dari kesyirikan, ya. Sangat bebas dari kesyirikan. Dia tidak membawa kesyirikan sama sekali, benar-benar memurnikan keesaan hanya kepada Allah dalam rububiyahnya, dalam asma wa sifatnya, ya. Dia tidak manggil-manggil kecuali Allah, ya. Ya, orang yang manggil Husain ini syirik dalam asma wa sifat, sekaligus syirik dalam uluhiyah juga. Wong Husain nggak bisa mendengar kok. Husain nggak bisa mendengar, sudah wafat, ya. Kalaupun ada orang yang masih hidup dipanggil dari jarak jauh pun itu tidak akan mendengar karena kemampuan manusiawi, ya. Maka dia terjatuh dalam asma wa sifat. Maka orang yang memurnikan tauhidnya benar dalam rububiyah, percaya hanya Allah yang mengatur alam semesta, nggak ada ini jin loro kidul, Dewi Lanjar ngatur laut utara, Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul ngatur laut selatan, nggak ada. Ini mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Atau Dewi Sri itu ngatur padi-padi supaya berbuah, nggak ada. Ya nggak ada yang mengikut campur jin-jin tersebut dalam mengatur alam semesta ini. Ini semua warisan nenek moyang, keyakinan orang-orang Hindu, ya. Sehingga kita masih membudayakannya dengan sedekah bumi, sedekah laut. Ini bentar lagi malam 1 Syuro, hari 1 Syuro bentar lagi, ya. Maka tidak ada hal-hal tersebut. Ya, innad dina indallahil Islam. Allahu a'lam bishawab. Ini bab 12, ya, secara ringkas dan secara global membahas tentang hukum nazar. Allahu a'lam bishawab. Silakan kami kembalikan kepada Bapak moderator untuk memimpin acara kembali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ukir yang telah memaparkan materi kajian secara gamblang, jelas, dan yang paling keren, penuh semangat pada malam ini. Keren. Semoga menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami membuka sesi untuk beberapa pertanyaan.
karena singkatnya waktu, monggo Pak, silahkan langsung saja atau lewat. Ada yang chat dulu nih. Oh. Ya, chat banyak banget tuh. 3 pertanyaan tuh. Pak Setiawan. Baik. Mau dibacakan apa saya baca sendiri nih? Pak MC nih. Moderator Pak. Moderator monggo, Baik. tolong dibacakannya. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita Pak Setiawan Apri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, kalau kita bermimpi tentang suatu kejadian, kemudian ada kejadian setelahnya yang kebetulan kalau kita cocokkan dengan mimpi tersebut, ternyata mirip-mirip kejadiannya, baik sebagian atau seluruhnya, dan kemudian kita ceritakan mimpi tersebut dan kejadian setelahnya pada orang lain, apakah hal tersebut bisa dikategorikan syirik? Jika bukan syirik, apakah hal tersebut diperkenankan? Karena dalam keseharian sering kita ditanya habis mimpi apa semalam, ketika sesuatu yang sangat kita inginkan terrealisasi atau ketika doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Satu dulu. Baik. Baik, Rafiq, ini tentang bab mimpi ya. Jadi dalam agama Islam, mimpi itu sesuatu yang tidak boleh diremehkan 100% juga. Tapi tidak boleh menjadi khurafat ya. Kalau mimpi begini karena mimpi itu ada 3. Mimpi pertama bunga tidur ya, karena kita kepikiran hal tersebut ya, kita baru buka bisnis apa misalkan ya, nanti kita ke bawah mimpi, ini namanya bunga tidur. Mimpi yang kedua mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi kebaikan-kebaikan ya, dan mimpi ketiga mimpi dari setan. Mimpi dari setan itu mimpi buruk ya, ini mimpi-mimpi dari setan. Maka tentang mimpi, salah satu jenis kenabian wahyu adalah lewat mimpi. Dan ini mimpi itu adalah cara Allah menyampaikan wahyu dengan cara paling lemah, karena wahyu paling kuat itu dengan datangnya malaikat Jibril ya kepada Nabi Ibrahim misalkan ya, maka Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim, ini wahyu ya. Atau Allah mengilhamkan langsung ke hati para nabi, ini juga cara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan ingat ya, wahyu itu berarti kalamullah, jangan terkecokan oleh qala Rasul fil Qur'anil Karim. Perkataan Panji Gumilang. Ya, nih komando wilayah 9 ini emang error nih ya kan? Komando wilayah 9 emang error. Baik. Ya jadi Pak, kalau ada organisasi NII, LDII, jamaah-jamaah baiat, nah makanya bapak-bapak juga harus hati-hati nih, hati-hati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sama aja. Ibu-ibu juga dibawa ke suatu tempat nanti disuruh baiat. Nanti ujung-ujungnya pasti suruh infak, pasti. Ini saya katakan Pak, jamaah NII, jamaah LDII pasti ujung-ujungnya duit, UUD, suruh infak. Ya, maka dalam agama nggak ada ajaran-ajaran seperti itu. Ya, suruh infak, kadang infaknya 50%, gila nih ya, gila-gilaan ya. Ya, sebagai apa? Bentuk ketaatan kepada amir, kepada pemimpin ya. Nah, doktrinnya seperti itu. Ya, maka kembali ke masalah ini ya. Jadi masalah wahyu tadi, wahyu Allah. Jadi bukan qala Rasul fil Qur'anil Karim. Ini sudah celeneh sekali pernyataan ini. Maka wahyu terlemah adalah lewat mimpi. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah karena Nabi Ibrahim membenarkan mimpi menyembelih Ismail. Ini kisah di Idul Adha kemarin ya. Maka Nabi Ibrahim mimpi hanya sekali saja, tapi Nabi Ibrahim tetap membenarkan mimpi tersebut karena Nabi itu maksum Pak. Nabi mimpi enggak akan bermimpi diganggu setan, enggak ada. Ya, mimpi Nabi adalah wahyu. Maka Ibrahim membenarkan wahyu tersebut walaupun hanya dimimpikan sekali saja untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ya, maka Ibrahim kemudian menjadi Khalilur Rahman, menjadi kekasih Allah Ar-Rahman. Menjadi Khalilullah artinya kekasih Allah. Ya, baik. Adapun kita masalah mimpi sudah diajarkan di surat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya bisa mentakwil mimpi, salah satu mukjizatnya. Maka mimpi itu tidak boleh diremehkan, tidak boleh berlebih-lebihan juga menyikapinya. Ya, maka kalau ada mimpi yang bertepatan ya dengan
kehidupan sehari-hari, dan sebenarnya mimpi itu tidak perlu disebar-sebarkan, apalagi mimpi setan, mimpi dari setan yang jelek-jelek nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, ya. Kita disuruh melupakannya, ojo diurusi, kata Nabi SAW, jangan diurusi mimpi dari setan, jangan cerita oh mimpi saya ini, ya. Karena ada seorang sahabat yang mimpi kepalanya terpenggal, menggelinding, kemudian dicangking lagi. Ya, ini mimpi para sahabat. Mimpi ada seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mimpi ngeri sekali. Kepala saya terpenggal, menggelinding, kemudian saya cangking kepala saya. Ini kayak di film-film horor, ya kan? Maka Nabi katakan itu mimpi dari setan. Jangan dipikirkan, ya. Jadi setan itu jangan dipikirkan, Pak. Kenapa orang takut lewat tempat angker? Karena dia mikirin. Kalau nggak dipikirin, setan juga dia nggak akan ganggu, dia tidak akan mengganggu. Baik, adapun mimpi ini sesuatu ketika sesuatu yang sangat kita inginkan terrealisasi, atau ketika doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi saya tidak bisa mengakses ini nih, karena ini nggak bisa digeser-geser nih Ustaz Sam nih. Kenapa ini? Gambarnya juga telat, gerakannya juga telat, ya. Iya, ini jaringannya lagi kurang bagus tuh. Ya, baik, ya nanti. Pokoknya intinya kalau mimpinya kebetulan sama dengan kejadian, maka tidak perlu kita bertatayur. Kalaupun mimpi itu sesuai kejadian kenyataan kita, ya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian tentang mimpi ini kita tidak boleh bercerita-cerita kepada orang lain tentang mimpi, apalagi mimpi buruk, ya, apalagi tentang mimpi buruk. Mohon maaf ya, saya tidak bisa mencerna dari awal sampai akhir tadi, ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan jangan sampai kita berprasangka, karena ada orang yang seperti ini, Pak. Ada orang yang dia punya firasat ke orang jelek, nanti benar-benar kejadian. Ini namanya ain. Ain itu terjadi nyata, dan yang bisa membunuh seseorang sebelum takdirnya ini ain, ya. Ini disebut dengan ain. Maka ada orang yang punya ain tersebut, ya, maka itu pun tidak perlu dibesar-besarkan. Baik, ini ada. Kalau kita bermimpi tentang suatu kejadian, kemudian ada kejadian setelahnya yang kebetulan, kalau kita cocok-cocokkan dengan mimpi tersebut, ternyata mimpi-mimpi kejadian baik sebagian atau seluruhnya, dan kemudian kita ceritakan mimpi tersebut dengan kejadian setelahnya kepada orang lain, apakah hal tersebut tergolong kesyirikan? Oh, baik. Ini tidak tergolong kesyirikan, ya, tidak tergolong kepada kesyirikan, ya. Kecuali mimpinya disuruh dapat wangsit yang aneh-aneh misalkan, ya, disuruh nyembeli ini, suruh bernazar ini, dan itu baru mengarah kepada kesyirikan, maka dihukumi syirik, ya. Kalau mimpi yang aneh-aneh lagi, mimpi dapat buntutan nomor togel misalkan. Ini mimpi maksiat ini. Kemudian suruh untuk pasang togel tersebut. Ini juga mimpi yang mengandung dosa, nggak perlu diceritakan. Ya, karena mimpi itu macam-macam, ya. Orang yang gila sama togel, segala mimpi ditakwilkan untuk pasang buntutan togel, ya, karena dia kehidupan sehari-harinya judi togel, ya. Baik, ya. Baik, ini pertanyaan pertama. Silakan yang kedua. Jadi tidak tergolong kesyirikan. Yang kedua, Ustaz, apakah kewajiban menunaikan nazar ada batas waktunya? Bagaimana jika belum sempat ditunaikan, qadarullah yang bersangkutan sudah keburu meninggal dunia? Baik, kalau nazar tidak ada batasannya. Misalkan orang tua kita nazar kemarin, kalau sawah belakang rumah terjual, maka nanti Bapak mau korban sapi. Ya kan? Ini nazar, Pak, sudah diucapkan. Maka qadarullah Bapak meninggal sebelum Idul Adha. Ya. Karena memang sawah belum terjual juga, atau mungkin sawah sudah terjual, ya, kemudian belum sampai Idul Adha sudah meninggal. Dia sudah ada uang, ya. Maka qadarullah yang bersangkutan meninggal. Maka bagaimana hukum fikihnya? Hukum fikihnya nazar tetap wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, jadi ahli warisnya menyembelihkan sapi dari uang penjualan sawah tersebut sebelum sisa uangnya dibagi sebagai warisan orang tuanya. Ya, jadi pertanyaannya apakah nazar ada batasnya? Jawabannya tidak ada batasnya.
Ya batasnya sampai kita bisa mengerjakannya. Misalkan saya nazar, kalau saya lulus saya akan puasa. Ya nggak harus hari ini pengumuman lulus besok puasa. Ya nggak harus langsung, tapi boleh dikerjakan kalau sudah luang waktunya. Nah kalau keburu meninggal maka tetap wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya, barakallahu fikum. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz jawabannya. Bagaimana Pak Septiawan? Kalau masih ada yang mau ditanyakan kalau kurang jelas. Atau untuk bapak-bapak lainnya, peserta bapak-bapak ibu-ibu lainnya, ada pertanyaan nggak nih? Cukup Ustaz. Kayaknya tauhidnya udah kuat ini Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kalau tauhid kuat ya, siap-siap melangkah ke ujian yang setelahnya. Monggo. Oke, gimana Ustaz Sam, ditutup atau gimana Ustaz? Tadi dulu. Sebelum ditutup, saya tadi lupa menginformasikan kepada ibu-ibu yang sudah setoran hafalan juz 30. Insya Allah untuk syahadah, untuk sertifikatnya, dan juga untuk hadiah sedikit dari kami, yaitu yang pertama ada buku Wanita di Surga. Wah, ini. Masya Allah. Kemudian Suamiku Surgaku. Waduh, berat itu. Yang tiga berkahnya Al-Quran, 3 buku insya Allah akan besok sebagai dikirim insya Allah ke alamat masing-masing gitu ya. Kalau yang laki ada hadiahnya Ustaz? Yang laki-laki. Bukunya beda yang jelas ya. Bukunya beda. Ya, bapak semangat. Semangat, insya Allah. Dan siapa tahu Bapak yang pengen kasih voucher belanja, ibu itu pasti belanja suka itu. Iya Pak. Keren. Demikian. Lanjut. Ya kalau nggak ada pertanyaan bisa tutup. Sebentar biar nutup dulu baru tutup apa MC. Oke, barakallahu fikum ya. Kami harapkan ya untuk bapak-bapak ibu-ibu tetap semangat belajar ya. Walaupun bapak-bapak ibu-ibu tidak ada yang ketemu saya di kelas-kelas Quran, tapi saya selalu memotivasi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bahkan ustadz dan ustazah semuanya, karena ad-dinu nasiha ya. Karena agama ini adalah nasihat. Kita terkadang terpuruk ya dalam apakah kita futur, tapi kita ketika mendengarkan nasihat-nasihat kita akan kembali bersemangat ya, karena kita hidup di zaman fitnah. Nabi SAW katakan untuk bersemangat ya, untuk bersemangat dalam melakukan amal soleh ya, if'al ya, atau lakukanlah mayan fauka ya, lakukan apa-apa yang bermanfaat untuk amal soleh perbekalan kita. Maka kesimpulannya semangat belajar Quran ya, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan mempelajari Al-Quran termasuk amalan takwa terbaik. Kemudian hindari seburuk-buruknya bekal. Kalau tadi kita katakan sebaik-baiknya bekal adalah takwa termasuk belajar tilawah Al-Quran dan menghafal Quran, maka seburuk-buruk bekal berjumpa dengan Allah di hari hisab adalah menzolimi orang lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu usahakan sebelum kita meninggal, benar-benar masalah kita sama orang yang punya masalah sama kita sudah selesai. Kalau bisa kita minta maaf pas kita sakit, ya mungkin kita akan meninggal, kita sudah teleponin orang-orang yang pernah bermasalah sama kita. Ya karena hidup ini ujian. Dulu satu yayasan, sekarang kelas musuhan. Dulu satu grup, sekarang keluar musuhan. Ya maka teleponin, saya minta maaf kalau saya salah ya. Daripada menyusahkan ahli waris kita untuk memintakan maaf kalau pas nyolatin jenazah kita, maka seburuk-buruknya bekal adalah membawa dosa kepada orang lain. Ini perkataan Imam Syafi'i dan perkataan Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi seburuk-buruk bekal berjumpa dengan Allah adalah membawa kezoliman terhadap anak Adam. Kenapa? Karena kalau kita dosa sama Allah, Pak, Bu, itu langsung diampuni, Pak. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tapi kalau dosa sama orang lain itu dikisos dulu. Ada pengadilannya nanti. Ya, kebaikan kita bisa dikasih ke sono atau keburukannya bisa ditimpakan ke
ke kita. Maka rajin belajar Quran, kemudian kita introspeksi diri, muhasabah diri, supaya tidak ada kezoliman di antara kita. Ya, di antara kita maksudnya ya, suami jangan menzolimi istri, istri jangan menzolimi suami, orang tua jangan menzolimi anak, ya kita sebagai anak jangan menzolimi orang tua, kita sebagai tetangga jangan menzolimi tetangga kita sebagai kawan jangan menzolimi sahabat kita, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, alhamdulillah satu persatu acara sudah kita lewati. Maka sampai kita di penghujung acara, Ustadz Tukir mimpin doa lagi nggak, Ustadz? Sudah. Udah. Oh, sudah. Ustadz sama, MC aja nanti. Selamat materi saja udah cukup. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara malam ini, saya mewakili kru yang bertugas memohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Dan terakhir, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.